di Best of One, bukan Best of Three. Karena kan kalau Best of One, kita akan langsung next match lawan yang berbeda. Kalau Best of Three ya bisa dibilang 2-0 sekalipun, dua strategi udah keluar di tim. Oke, dan sepertinya kita akan mulai untuk match kita yang pertama. Jadi ini dia untuk roster dari The Mongols yang bisa kalian lihat sendiri di layar kalian. Ini player-player dari Mongolia representatif, kawan-kawan. Mungkin gak asing di telinga kalian karena beberapa pertandingan sebelumnya di international scene mereka juga sempat muncul. Dan kita tahu The Mongols ini salah satu kandidat yang kuat, sempat mendapatkan predikat juga The Mongolian Downloader. So ini dia The Mongols. Wow. Oke lah ya. Tapi di Best of One seperti yang dibilang tadi ya, nggak ada downloading lagi kalau bisa. Karena The Mongols ini butuh ngedownload dari awal. Kalau bisa bawa wifi dari rumah ya, biar bisa download filenya secepat mungkin. Daripada download file di arena di sana di Paris telat takutnya bersadar. Betul. Ini juga nih katanya Agi Tangga, Sokong Lim Oji KB ke Paris. Oke. Guys ya? Boleh. Guys, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. ini kalau udah mulai banyak yang caper langsung guys tunjukin kemampuan kita dengan absen dari mana aja kalian semua. Dari mana aja yang menonton di World Cup ini adik-adik? Kami dari Bogor bang, Lim dari Depok bang. Oji dari Paris, cabang Jakarta Barat. Boleh. Oke, tadi itu Jakarta Barat ya. itu menarik ya, kayak tim unggulan yang banyak yang bilang The Mongols ini kuat, dan The Mongols ini juga main di first match. Tapi untuk lawannya ini juga bukan sembarang lawan, bahkan salah satu tim unggulan juga dari Bung KB. Ini dia FUT, yang mana ada salah satu orang Indonesia juga, tapi bukan player teman-teman. Orang Indonesianya ada di belakang layar ya. Kalian juga mungkin sudah tahu dari beberapa, tapi yang belum tahu ada TZ yang ada di balik mereka. Sempat sukses juga untuk tim sebelumnya di M7, dan sekarang bisa jadi nih untuk mengulangi kesuksesan mereka di pagelaran IWC. Cuman memang jalannya lebih jauh ya dari wildcard. Sekarang mereka harus kerja keras, dan mampukah mereka? Kita lihat di match pertama nanti. Langsung draft sepertinya. Jadi di draft ini juga akan menentukan ya, kayak KB dan Oji tadi udah bilang, pick nyaman bisa jadi nih utama dari mereka. Ya, jujur kalau udah ngomongin pick nyaman udah harus dibawakan ya, karena takutnya keluar dari plan sedikit aja kan pasti bakal beda tuh untuk time end game-nya juga. Sementara untuk Food dan juga mungkin untuk The Mongols yang nanti akan kita sorot udah pasti ya adalah junglernya juga nih, karena Kazue jungler nomor 2 Turki dari tahun ke tahun selalu masih ada di bawah bayang-bayang dari Aurora. Sementara untuk The Mongols Zexaura ini kan nama yang udah nggak asing ya, bahkan pernah menjadi jungler tim nasional dari Mongolia itu sendiri waktu di beberapa gelaran. Makanya mungkin akan sangat menarik apakah mereka akan shifting, karena dua-duanya pemain assassin kebetulan ke arah tank jungle. Nah sekarang kayaknya mainnya tank jungle ini. Ya kalau aku pribadi sih gak harus ya dia FOMO ya untuk membuka tank jungler, kecuali itu dibutuhkan sekali. Karena dengan potensial dia dengan assassin membuktikan kalau dia kemarin membawanya agak cukup jauh. Dan kita juga cukup bahagia sekarang buat kalian semua mungkin yang belum tahu ceritanya. The Mongols ini kemarin sempat bertarung di international scene dengan duit mereka sendiri, tapi sekarang kita bisa melihat mereka sudah punya sponsor di bajunya masing-masing. Ini menandakan kekuatan dari viewers kita semua, seluruh sobat Mobile Legends Bang, yang akhirnya membuat Mongol bisa survive bahkan sampai bertarung di Paris ya. Itu sebuah sedikit cerita yang cukup menyentuh dari international scene kemarin sampai hari ini ya. Kalau dari M7 ya tepatnya ya, kemarin di beberapa episode World mereka sempat bercerita juga, dan senang sekali kayak ngeliat mereka sekarang hadir dengan support pastinya dari pihak-pihak lain, dan ngelihat dari cara mereka bertanding ya, kayak memang Assassin ini jadi salah satu role yang bagus gitu loh untuk jungle mereka. Tapi untuk di meta sekarang nih, mungkin bisa kita tanya ke KB juga, kayak tank jungle di atas Assassin, setuju atau enggak? Dibilang setuju iya, tapi untuk beberapa hero kayaknya enggak juga ya. Contohnya kayak Balmond ternyata secara mengejutkan itu lebih cepat dibandingkan jungle-jungle yang lain. Jadinya ketika
ketika ada pick kayak Shunshin yang akan berhadapan dengan Fredrin, itu kan memang secara farming speed Shunshin akan menang lawan Fredrin, tapi dibandingkan dengan lawan Balmond, lawan Akai mungkin akan seimbang, jadinya bakal kalah di objektif. Sehingga emang benar-benar harus melihat dulu nih apa yang bakal dikeluarkan oleh satu sama lain. Kayak pick jungle bagus 3 pick atas, tapi nggak boleh buru-buru juga karena takutnya di flex. Ya tidak menutup kemungkinan kan hero-hero kayak Baxia dan Akai ini di tangan dari kedua coach ini juga bisa berpindah tempat nih, nggak cuma dari jungle tapi dari roamer juga. Wow, roamer tank ya. Dari Oji sendiri gimana Ji? Assassin masih usable kan sekarang? Kalau disable itu enggak juga. Cuma memang sekarang lebih gimana mereka bermain as a team. Nah, dengan as a team ini tank jungle lebih aman. Gak bilang lebih kuat, tapi lebih aman dibandingkan menuju ke arah Assassin. Assassin itu risky banget dengan adanya buff yang harus mereka mainkan. Cuma Assassin mereka punya plus di mana farming cepat. Dan sekarang kita akan coba bahas, Hirara sudah diamankan posisinya. Apakah Hirara akan menjadi sosok jungler kali ini, Profesor? Harusnya di area jungle ya, karena seperti yang kita tahu dengan kekuatan dari cooldown reduction dan juga power dari Hirara yang rotasinya sangat-sangat cepat, dia juga punya efek immobilize yang dimana sangat-sangat mengganggu terutama untuk lini belakang yang mungkin nanti bisa saja dikacaukan. Tapi jujur untuk melihat draft dari 3 pick atasnya, entah kenapa ini Jushin Atlas dan juga Akai sangat-sangat terlihat lebih chaotic nih di objektifnya nih. Oke. Dan untuk Hirara sendiri mungkin untargetable-nya itu juga yang bisa jadi masalah ya. Dia bisa keluar dari heavy speed seharusnya. Tapi ya balik lagi nih, untuk farming speed di awal jelas, bahkan ya streamer-streamer yang jago banget main Hirara gue bilang kan di awal itu udah susah farmingnya, butuh di secure dulu, dan mungkin celah itu yang bisa dimanfaatkan deh ditabrak langsung sama FUT. Iya, kalau misalkan cuma sekedar buat farming, ya mungkin bisa pakai Razunya. Itu salah satu skill yang lumayan cepat buat farming. Tapi kalau kita ngomongin rotasi, ya tetap ya, emang Hirara ini harus secepat mungkin level 2 biar dia bisa decide, biar dia bisa spam skill dan mungkin lebih nge-clear wave jungle lebih cepat. Dan apapun keputusannya, harusnya Gordnya juga bakal ngebantu ya dengan injection, karena minimal taruh aja injectionnya. Hirara bukan tipikal hero di level 1 yang clear cepat untuk di area jungle, jadi emang tetap butuh bantuan, tetap butuh leashing damage dari teman-temannya, pinjaman damage ya, entah itu dari Pakito atau bahkan Gord. Ini kedua hero yang udah di pick 3 atas emang harus lebih aktif sih untuk melihat Hiraranya bakal start dari mana nih, bakal start dari Lizard kah? Atau bakal start dari Fire Beetle kah? Optionnya cuma tinggal 2 itu aja sih yang paling bagus sekarang. Dan gue kan sempat main Hirara kemarin ya. Jadi Hirara yang gue lihat ini memang ada yang killer seperti salah satu mantan profesional yang ada streamer di Mobile Indonesia ya. Tapi ada Hirara juga yang mungkin tidak terlalu tinggi untuk skala point killnya, tapi dia sangat kuat untuk baiting power bait-nya, dan bahkan bisa dibilang dia bisa menjadi sebuah badan yang bisa decoy, dan cukup jarang melihat jungle seperti itu, punya damage, punya imun. Tapi tergantung kembali lagi seberapa penguasaan dari player tersebut terhadap hero-nya, karena ini cukup hero yang challenging. Ya, mekanikal berarti penting banget. Tapi ya gue rasa memang betul yang Oji bilang sih, Niko itu kayak specialty-nya dari Hirara. Dia bisa keluar dari turret dengan mudah, masuk dan keluar bahkan dari turret, karena ya tadi targetable-nya dia itu bisa ngereset di start juga. Sementara sekarang ada Moskov Golden yang muncul terlebih dahulu. Kayaknya untuk patch terbaru gak ada perbedaan yang signifikan ya dari draftnya. Ya mungkin lebih ini ya, shifting ke pattern jungle-nya aja. Makanya mungkin pada kaget kenapa halnya kok tank jungle, karena emang bener ya kayak Ranger Mas bilang tadi, Lin, yang paling aman untuk team play emang tank jungle, karena lumayan ngebuka banyak potensi ya untuk marksman-nya juga, untuk EXP-nya juga. Apalagi semenjak kita melihat bahwa Pakito lapu-lapu ini semakin laris untuk di trade, untuk dipertukarkan, sehingga Hirara juga masuk ke dalam satu lini tersebut di area jungle, mungkin untuk membedakan ya bagaimana tank jungle dan juga assassin jungle yang jadi bait yang tadi sempat di-mention dengan adanya power skill dari Infernal Torrent, di mana dia tidak bisa ditarget. Sementara untuk efek immobilize dari Falling Weapon-nya juga kan dia salah satu yang lumayan mengganggu, terutama untuk lini belakang, apalagi lini belakangnya yang punya escape-nya. Sora di
di last pick. Oke, dengan sudah munculnya di 10 hero dari kedua tim masing-masing 5. Dari Ranger Mas kira-kira siapa nih prediksinya? Gua suka banget Hirara. Apapun terjadi gua akan Hirara. The Mongols. Ya. Oke, KB. Oh jelas ya, ini komposisi yang bagus banget dari tim atasnya juga Food, makanya aku pilih di sini. Food is oke, jadi ada sedikit perbedaan nih dari kedua caster kita. Tapi langsung aja buat teman-teman semua, silakan kalian nikmati untuk match pertama kita bersama dengan Ranger Mas dan juga KB. Terima kasih banyak untuk Lab Bocol dan juga tentunya terima kasih banyak untuk Profesor kami yang menemani saya hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak yang sudah ada di kolom komentar. Jangan lupakan kalau ada yang nanya tim Indonesia kapan, kita akan bertanding nanti di babak knockout TBC. Dan jangan lupa di wildcard memang tidak ada tim Indonesia, karena kalau tim Indonesia wildcard tanpa lagi pusing guys, oke? Kita langsung tanpa berlama-lama, let's go to the lane after. Ya lebih deg-degan ya, seperti yang Mas bilang, pusing pala, nggak cuma pusing pala sih, jadinya emang deg-degan. Tapi ada yang cukup menarik di sini, kita bisa melihat Zexaura ternyata startnya dari purple buff. Mungkin tujuannya biar dapetin cooldown reduction dan bisa lebih cepat. Cuma ya itu lebih sedikit berbeda ya gerakan Kazue, dimana Kazue startnya dari Lizard, yang kemungkinan besar nanti finishnya di menit 1:40 bakal ada di area EXP. Wah, itu tuh permainan dengan falling maple-nya. Dia berusaha mendapatkan satu poin ke Saura. Tapi jangan lupakan pelih dikeluarkan oleh FC. Terlalu riskan di depan sana bisa mendapatkan first blood. Berbahaya sekali, sedangkan Kasu yang melakukan kamera sampai dengan aus. Akhirnya bisa selamat dari cengkraman para pasukan dari tim FUT. Tapi ini adalah sebuah gerakan yang cukup banyak skill escape yang keluar. 3 bahkan in total, Profesor. Ya 3 ya, dengan Aux Flicker juga. Di executionnya emang gak mau kalah tempo, tadi niatnya tujuannya pengen dapetin first blood. Ternyata dalam posisi yang cukup aman untuk Zexaura dan juga Aux-nya untuk survive. Gak ada gerakan apapun lagi setelah Flicker tadi sebagai penutup dari Aux. Malah sekarang Zexaura bergerak ke area barat ini. Mungkin ingin melakukan invade ya kepada RX. Karena satu-satunya gerakan dari Assassin biasanya kalau ada turtle, dia bakal cari target lain dan bakal mencoba untuk ngambil gold laner-nya. Nah, ini adalah sebenarnya kesempatan yang sangat besar para pasukan dari Mongols di area XP lane sih, jujur ya. Gue lihat punya chance besar banget untuk seorang Papi itu dapat poin kill. Dan Saura di bottom lane almost berhasil mendapatkan first blood-nya. Memang Infernal Torrent ini agak cukup tricky karena jaraknya agak pendek, Profesor. Dan terukur lah, bisa gue bilang. Jadi nggak terlalu terukur, berbanding terbalik lah. Kalau misalnya kita lihat tuh sama Suyu kan, Soul Server itu ada jaraknya jelas gitu, Profesor. Ada gambaran lah ya. Ada gambaran. Tapi sayang sekali, bisa bilang keuntungan para pasukan dari Mongols sekali mereka harus menentukan karena jauh sekejap. Karena dengan ada tamu yang diamankan oleh para pasukan dari FUT, mereka harus sedikit mulai terkejar dari goldnya. Bukan tertinggal, karena menurut gue 300 gold masih still leading di Mongols, tapi lumayan ke-drag sedikit lah. Ada invade sedikit kayaknya. Karena pasca mendapatkan turtle biasanya teman-teman jungler ini mau invade. Tapi ternyata enggak, Kazue cuma mau screening aja di bawah. Itu udah terlalu tertekan tadi ya 1 menit terakhir dari RX. Makanya gantian Kay sekarang yang kejar. Kay tidak memiliki flicker apakah first blood di tangan dari Kazue. Didiving oleh 3 player pasukan dari tim FUT. Mereka melepaskan kesempatan, tapi ini adalah salah satu permainan yang cukup berat untuk tim Mongols di early. Mereka cukup mengandalkan dari Granger. Dan jungler dari Mongols sendiri, Zaura, ya jadi bisa bermain di early game dengan cepat gitu loh. Mereka harus dengan sabar sampai punya power. Tapi FUT punya power late game yang sangat mengerikan, Profesor. Wah jujur kalau ngomongin late game, Moskov udah nggak ada tandingannya ya untuk di draft ini. Apalagi mungkin ada trade yang terjadi, Kazue sadar dia terlalu lama di bagian bottom lane. Sementara Ungu langsung coba buat react biar Zexaura juga clear bagian top lane, mendapatkan banyak sekali monster jungle. Seperti biasa ya untuk Assassin lawan tank jungle. Kalau tank jungle dia ngasih pressure ke lane yang jauh, ya udah nanti bakal coba untuk diambil alih ya, bakal cari trade untuk Assassinnya. Terbukti di sini Zexaura mendapatkan beberapa monster jungle. Dia mungkin mau cari teamfight sebagai jawabannya. Flicker for defensive, selamat. Tapi posisi dari para pasukan FUT, mereka mendapatkan seribu dengan tidak adanya tectonic charge atau wall charge dengan flicker. Jadi punya chance mereka untuk bisa fight dengan turtle. Dan gua kalau pakai Hirara, melihat ada Atlas, tidak terlalu takut harusnya Profesor. Dia mau masuk juga boleh. Dan kombinasinya kalau tepat,
Dia bisa balikan ke belakang langsung Saiki masuk terpaksa dengan Thor mobil belakang. Double no langsung keluarga dan itu dia tectonic charge. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dan bahkan 2 Saiki. Kali ini Blast Fest menjadi poin kill yang ketiga, Profesor. Wah, ini benar-benar langsung diambil alih. Dan bakal memenangkan team fight besar Barca dan The Mongols. Mendapatkan 3 kill plus turtle ini bakal jadi hal yang manis banget. Terutama untuk Zack Saura. Karena semakin lama dia bermain, levelnya semakin tinggi, itemnya semakin ready, dia semakin sulit untuk ditangkap. Jangan lupa ada diremas, Infernal Torrent. Ini bakal susah buat ditarget. Dan sementara itu, The Falling Maple, dia bisa ngasih immobilize effect ke siapapun lawannya yang deket dia. Jadi benar-benar bisa langsung kena banyak target. Dan Kay, jangan lupa dia hero in game. Jadi mungkin selama kita ke-8 kita harus melihat impact dari Kay. Karena dari kita belum melihat point kill dari Kay. Yang tadi bikin action adalah Zack Saura, Mumu, dan juga Mikey plus Aux sebagai Grok dengan tectonic charge yang emang selalu bisa untuk tekan momen bagus. Apalagi kalau tembok sambil. Oke. Kalau ngomongin karena tembok itu akan menjadi titik yang penting karena kalau tectonic charge bisa dikombinasikan sama double knockout strike, itu KO. Dan Saura dia berani melakukan skill dan putar lagi dan itu dia membuat Kazuya sedikit bimbang dan gelisah, Profesor. Karena kalau dia buka hand speed-nya dari Saura bisa nge-decoy, itu bahaya banget, Profesor. Itu dia ya, decoy, terus kebuang resource skill, terutama yang tadi kita sempat mention soal Fatal Link, Zack Saura, dengan Pacific Action, yang masih ada Shifting Skies Thunder. Yang kita tahu juga Thunder memberikan efek movement speed dan juga efek imun, sehingga tidak mudah untuk bisa ditarget dengan apapun itu efek stun atau bahkan immobilize. Alright. Bahkan para pasukan dari tim FT kita melihat kali ini mereka precious sekali. Mereka memang mendapatkan satu momen kill dari Aux, so dapetin Aux, tapi dia dari bottom lane Precious MSP for tectonic charge. Gak worth it banget. Ini kalau dipaksa oleh beberapa pasukan dari tim FT ini gak terlalu worth it kalau mereka gak bisa dapetin turtle-nya. Kenapa? Langsung ada Fatal Lane. Soalnya momen kamu coba dari masalah Flick for passive dikeluarkan. Dan Saura Kira yang sulit untuk ditangkap. Bagaimana coba memperlakukan tinggi menuju ke Turtle. Tapi dengan orang yang masih berkumpul, FUT tidak akan lepaskan Turtle terhadap Mongols. Pasti nih, Mongols bukan sangat rugi ya. Kalau kita ngomongin team fight dan kurang dari segi kualitasnya, karena Assassin kan butuh bait, Assassin butuh setup. Tapi ternyata untuk sekarang, untuk bisa masuk, sekitar masuk memberikan pressure aja bakal sulit banget. RX ternyata mendapatkan space-nya pasca adanya point kill yang sangat-sangat manis dari Mikey. Ini lagi efek dari Atlas tanpa adanya musuhnya pegang Purify. Jadi siapapun yang bisa dia targetkan, dia fatalin, pasti bakal ditarget. Termasuk juga dengan mid-liner kayak Mikey atau bahkan Mumu sebagai EXP laner bisa banget target. Wow, jangan lupakan dengan adanya creature yang bisa snowballing. Karena kalau lo lihat dari sisi FT tidak ada yang sekuat itu. Langsung ada Power Moment, pindah dengan Flicker, dapat satu momen kill. Saura, what are you doing? Masuk terlalu dalam. Dia harus ada kode damage yang cukup dan dia cukup mengandalkan Lord di early game seperti ini. Wah itu kalau misalkan kita ngomongin memes gambaran kelamaan keburu dia angkat atas. Dia beneran dia angkat atas. Sebenarnya tadi udah coba buat di untargetable, ternyata nggak bisa. Kita bisa melihat juga bagaimana delay yang dilakukan oleh Bloodspat. Dia benar-benar nunggu sampai timing dari Hiraranya ketika nggak bisa targetin. Sekarang ada heavy spin tech charge, tapi tetap kena heavy spin. Ya, tidak ada bisa dilakukan oleh pasukan dari Mongols. Karena lihat Aux kali ini tertangkap di luar sungai. Sekalipun coba di-cover, sekalipun bakal coba dihantam kembali, damage-nya nggak akan cukup kalau misalnya dari Mikey pun cuma bisa ngambil damage ke satu orang di depan. Mungkin lebih wise adalah split push. Split push ya yang mungkin bisa dijalankan dengan metode 4-1. Karena mungkin yang tadi kita sempat singgung juga dari Mas bahwa Mongols ini punya Kay yang bahkan dari menit kelima kita singgung bahwa Kay harus lebih aktif dalam team fight. Karena yang bakal sini Kay adalah hero mid game. Sebentar lagi kalau misalkan Moskov jadi ini duluan ini akan berbeda ceritanya. Karena belum ada impact yang bisa dijalankan dari point kill yang bisa dicuri oleh Mongols. Jangan lupakan Best of One Profesor KB yang terhormat. Ini jangan lupakan di Best of One series dan Double Now. Sayang sekali bisa dilakukan oleh Mumu tanpa ada following up dan tanpa ada cover, tanpa ada pertukaran. Malah menjadi keuntungan untuk pasukan dari tim FUT. Lihat di belakang sana mengancamkan tembok dan itu dia Moskov sudah mulai menghilang.
Wow, Savage di match pembuka dari wildcard hari yang pertama. Dan bahkan gak cuma itu, lihat keuntungannya yang benar-benar langsung jauh banget. Tentunya dari level terlihat, dari gerakannya juga udah pasti akan lebih nge-press lagi ke area jungle. FUT sekarang mereka tinggal mengeksekusi bersamaan dengan Lord Tanks to Skypierce yang membuat Psyche berhasil mendapatkan Savage dengan sangat-sangat mulus sekali tanpa diambil sedikit pun. Kalau kita lihat dari starting play, semua berawal dari Mumu yang terculik pick off. Bahkan tapi tidak expect kali ya Mikey dan juga Kay jadi dipikir sama Psyche. Jadi seperti semuanya benar-benar yang untuk maju dari ini. Karena memang bagaimanapun Shin beberapa hero yang sangat superior sekali kalau misalkan kita udah bermain dengan setup yang manis. Karena dia yang bisa pegang ini di belakang dengan bebas. Ice Wind War dari Jermas Mall. Ini akan menyulitkan terutama bagi Mumu dan juga bagi Aux untuk bisa survive dari kejaran Lantern Flare-nya. Wow. Tapi yang mungkin harus coba dicatatin satu sih Profesor KB. Ini best of one, tidak ada kesempatan untuk kehilangan poin. Tidak boleh ada sedikit pun. Jadi kalau kehilangan dan sangat berat di depan sana, lihat tutup jalannya Saura. Dan para pasukan dari tim FUT pada standby on position. Saiki di pembuka nih dapetin Savage from somewhere. Gokil sih Psyche ya. Memang bener-bener dapetin banget timingnya. Dan ternyata untuk sekarang kalau kita lihat dari gerakan defense nih, makin masukin aja sih. Dapat heavy speed dapat follow yang tiap coba dapatkan itu sekarang ya. Tapi lepas delay. Langsung melakukan perpasangan dari tim mulus. Tiga pemain hilang, tertinggal di depan sana dan bahkan ia dapat melakukan kausil body block from Kazue di depan. Satu heavy speed memancing tectonic charge, tapi itu tidak mengenai siapapun. Dan lihat, Saura bahkan sekalipun dia di dalam sana coba untuk melakukan skill yang sangat kuat, tapi punya finishing strike. Bisa melakukan dapat diturunkan. No way. Lagi-lagi selalu almost is never enough. Ya, tapi yang udah enough ya, kayaknya stack Skypierce dari Psyche 80 soalnya. Ini siapapun target dia, mau itu front line, mau itu back line, akan semakin lebih mudah dieksekusi. Dan memang harus nungguin dulu nih untuk di bagian Lord top lane. Mungkin bakal split di bagian bawahnya, yang udah 4-1 bisa dijalankan atau bahkan 3-2 dari FUT. Karena keuntungan ketika lagi dalam keadaan winning condition, itu open map jadi lebih mudah dan melakukan formasi 3-2 itu jadi lebih gampang juga, apalagi mau scope itu jadi damage. Sekarang kan ada yang coba buat react dengan metode yang sama ya, formasi 3-2, tapi pasti FUT bakal ngeladenin team fight-nya dan bakal melanjutkan team fight tersebut dengan sangat-sangat cepat. Kayak gini posisi NX juga Bloodfat coba untuk clear di bagian bawah agar nanti ketika Lord muncul, ya mereka tinggal nge-push aja di bawah dengan slow minion push. Dan nanti mereka akan bermain bagian top lane untuk bisa mendapatkan Lord dengan gratis. Lord dengan gratis ini menurut gua tim Mongols tidak akan melepaskan Profesor KB. Cuma reaction dari FUT sih sangat penting di sini. Kenapa gua bisa bilang Mongols tidak akan melepaskan? Lihat ada dua mata di depan sana. Itu terlalu riskan Profesor kalau mereka mencoba dibalikin kanan itu riskan sekali. Dan informasi didapatkan adalah Zodiac Out dari Saiki terlalu sakit. Kalau sakit tidak ada. Coba lihat ini map. Kalau yang lainnya tapi ada batok lane. Ya Lord ya, apalagi kita lihat Psyche juga pegang purple buff. Jadi untuk nge-poke lini depan gak bakal ragu. Mana consumption ini udah pasti bakal lebih hemat. Terus Zigzaura hanya bisa mendapatkan range buff saja. Ini sebagai kompensasi yang jujur tidak terlalu adil ya dari mereka, karena lihat hampir 70% map benar-benar dikuasai oleh FUT dan Mongols. Mereka hanya bisa melakukan defense dan berharap Mikey mendapatkan kame-kame ke target yang banyak sehingga FUT dan bisa melakukan push. Hanya itu winning condition dari The Mongols untuk melakukan defense-nya. Ditambah dengan satu catatan slow push di dua lane. Bahkan tiga lane ini berbeda slow push. Mereka benar-benar ingin memproduksi terhadap ini lebih banyak lagi. Mereka ingin membuat seperti ini bergerak menuju base mereka. Jadi tidak selesai dengan sangat cepat. Tapi di belakang sana pasukan dari FUT tidak tinggal diam. Dengan 5.000 kopi proses sudah mereka pegang. Saura ada pertama. Dalam 40 lane tidak bisa dibendung. Tidak ada winning defense. Bahkan di pinggir mid lane mereka secara bersama memasuki pasu
Suret. Meanwhile, the top lane, lihat. Ini wave gak berada di depan sana. Coba terus membuat langsung ke patah lane. Coba memudah Heaven Spin. Mengunci Saurus sekarang dengan Inferno Moment. Tapi di belakang sana, hey, langsung selamat survive. Bahkan tidak ada satu poin kill pun. Tapi setidaknya at least, ini bisa ditentukan adalah seberapa kuat dari para Saiki. Masih beda dari MX, tapi update dari fokus sekarang pada Suret. Ini telah mulai masuk ke Suret Saura. Menjaga MX, sadar akan hal tersebut. Saura kali ini tidak memiliki damage yang cukup akan hilang oleh Saiki. Lagi for wipeout, fokus ke base-nya. FUT, take the key. Walaupun dengan Hirara, tapi ternyata The Mongols